Halo, semangat pagi semuanya. Di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang masalah pusing atau keliangan. Banyak mereka yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder sering mengeluhkan masalah ini. Apalagi mereka yang juga mengalami gangguan kecemasan dan juga asam lambung juga sering mengeluhkan masalah ini. Nah, kita akan bahas di sini tentang apa penyebabnya dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan, yang masih merasakan pusing atau kelengan, silakan tonton video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton video ini, silakan untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya. Oke, saksikan terus video ini sampai habis. Banyak teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, pusing, atau kelengan, seringkali merasakan badannya itu rasanya kayak sempoyongan, kemudian rasanya kayak jalannya mengambang, kemudian jadi rasanya nggak nyaman untuk melakukan semua aktivitas, dan membuat mereka seringkali berpikiran bahwa, waduh, jangan-jangan aku akan jatuh, atau waduh, jangan-jangan aku akan pingsan. Ada juga teman-teman yang mengalami pusing atau kelengan itu bisa berjam-jam lamanya, dan bahkan ada yang seharian itu rasanya pusing atau kelengan sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Apalagi kemudian ditambah dengan misalnya kalau udah kelengan kemudian jantungnya juga berdebar. Waduh, itu membuat mereka semakin takut dan semakin cemas, membuat mereka semakin mikirnya aneh-aneh, semakin takut jatuh, takut pingsan, atau bahkan mungkin takut mati. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita menginjak ke solusinya, kita akan bahas dulu tentang apa sih yang menyebabkan pusing atau kelengan itu. Ya, oke, kita bahas sekarang. Teman semuanya, untuk masalah kenapa kelengan atau pusing sebenarnya ada banyak faktor. Yang pertama bisa karena anemia atau kurang darah. Kemudian yang kedua itu bisa karena dehidrasi atau kurangnya air dalam tubuh. Kemudian yang ketiga bisa karena hipoglikemia atau kurangnya kadar gula darah dalam tubuh. Kemudian yang keempat itu bisa karena stres. Ya. Kemudian yang kelima bisa karena Anda kurang tidur. Oke. Kemudian yang keenam bisa karena teman-teman itu terlalu banyak lihat handphone ataupun elektronik lainnya dari pagi sampai malam, tidak ada istirahat sama sekali. Kemudian yang lain bisa juga karena anxiety-nya, karena kecemasannya yang membuat jadi pusing. Nah, sebab yang lain adalah karena sugesti. Nah, biasanya kalau kalian mengalami gangguan kecemasan, biasanya faktor sugesti ini yang paling banyak. Misalnya teman-teman selama malam ini pernah pergi naik motor, kemudian pusing atau kelengan, maka kemudian di lain waktu ketika teman-teman mau naik motor, kemudian teman-teman jadinya takut kelengan lagi kalau naik motor, atau takut pusing lagi kalau naik motor. Atau misalnya ketika teman-teman lagi suatu sore misalnya mengalami kelengan yang sangat hebat waktu itu, maka bisa saja ketika menjelang sore, teman-teman jadinya sugesti, waduh kelengan lagi gimana? Akhirnya setiap sore relatifnya sering kelengan seperti itu. Itu bisa penyebabnya karena sugesti teman-teman sendiri. Nah, sugesti-sugesti ini yang benar-benar sangat pengaruh sebenarnya, sangat dahsyat pengaruhnya bagi teman-teman. Jadi harus dihilangkan sugesti-sugesti yang negatif, ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang solusinya, ya. Solusi pertama, kalau teman-teman mengalami anemia, ya perbaiki anemianya, pastikan HB-nya normal, ya. Silakan cek ke dokter ya untuk masalah ini. Kemudian kalau ternyata teman-teman nggak ada masalah, berarti kemungkinan adalah masalah kedua, dehidrasi. Dehidrasi, kekurangan air bisa menyebabkan kita pusing, karena air kan membawa oksigen, ya, dan itu kan sirkulasi dalam darah. Nah, kalau kita kekurangan air, maka otak kita itu akan kekurangan oksigen, sehingga itu akan menyebabkan kita pusing. Ya, itu bisa menyebabkan teman-teman
mengalami pusing atau kelengan. Jadi pastikan kalau teman-teman mau memastikan bahwa ini karena dehidrasi atau bukan, pastikan minumnya cukup. Saya udah bahas di video-video sebelum ini untuk minum 30 cc, paling enggak yang ideal 30 cc per kilogram berat badan. Nah, kalau misalnya teman-teman harus minum misalnya 2 liter misalnya, setelah kita hitung, idealnya berapa minumnya sehari, kemudian biasanya yang membuat kita nggak tahu pasti ini karena dehidrasi atau bukan, karena kita nggak memakai ukuran tertentu. Jadi kita nggak membawa botol gede yang misalnya 2 liter untuk kita bawa-bawa gitu loh. Kita biasanya minum segelas ya. Kita nggak tahu udah cukup atau belum. Kita nggak pernah ngitung ini berapa gelas sih sehari saya sudah habiskan. Nah, supaya teman-teman bisa memastikan bahwa ini karena dehidrasi atau bukan, maka sebaiknya teman-teman sediakan satu tempat khusus untuk air yang gede. Anda bisa beli di supermarket, di mana juga ada yang gede, teman-teman, tempat air sekarang banyak banget, 2 literan itu banyak. Nah, pastikan bahwa 1 hari itu bisa habis. Nah, dengan teman-teman bisa memastikan selama beberapa hari bahwa ketika saya bisa menghabiskan ini, dan kemudian kelengan saya kemudian hilang atau bahkan berkurang, berarti karena masalahnya karena dehidrasi aja. Ya, oke. Kemudian solusinya lain adalah kalau teman-teman mengalami hipoglikemia, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu hipoglikemia apa. Hipoglikemia adalah, tadi saya bahas adalah kurangnya kadar gula darah dalam tubuh. Jadi kalau kadar gula dalam tubuh kita itu kurang, ya kita akan cenderung lemes. Sama lah teman-teman, sama seperti ketika teman-teman puasa itu kan teman-teman hanya makan sekali, kemudian untuk aktivitas, berarti kan itu kan dipakai energinya. Nah, kalau misalnya kadar gula darah dalam tubuhnya kurang, maka teman-teman akan cenderung lemes atau cenderung pusing juga bisa. Jadi untuk memastikan bahwa ini karena hipoglikemia atau bukan, ya gampang. Setiap kali Anda pusing, maka Anda tinggal makan atau minum yang manis. Nah, setelah makan atau minum yang manis, kemudian teman-teman merasa enakan, pusingnya kemudian juga berkurang, bahkan hilang, ya berarti karena hipoglikemia aja. Seperti itu, ya. Jadi rileks teman-teman, santai. Anda amati dulu dari sekian banyak hal, mana yang kira-kira bermasalah bagi Anda, ya. Simple kok solusinya, pasti bisa berhasil. Kemudian yang lain adalah, solusinya adalah jangan stres-stres. Saya pernah mendapatkan klien ke klinik, di klinik saya, dia itu mengeluh pusing terus teman-teman, pusing sepanjang hari. Dari analisa, jadi kita lakukan interview, kemudian kita lakukan terapi, didapatkan bahwa dia itu memendam perasaan yang terlalu dalam. Dia itu benar-benar menekan emosinya sedalam-sedalam mungkin, dia nggak bisa ceritakan masalahnya pada orang lain, dia nggak bisa ngomong pada orang lain, jadi dia simpan sendiri, yang membuat dia tertekan, membuat dia frustasi, membuat dia merasa sendirian, kesepian, wah banyak banget lah masalahnya. Nah, kemudian setelah saya bantu untuk dia melepaskan emosi-emosi itu, kemudian membereskan semua emosi-emosi di masa lalu juga, kemudian dia melaporkan bahwa, wah pusingnya udah hilang. Wah, itu benar-benar terbukti teman-teman. Jadi, pusing itu selain dari yang disebutkan tadi, juga bisa karena stres. Nah, kalau teman-teman sekarang misalnya masih mengalami gangguan cemas, kemudian stres juga, stresnya mungkin karena kok nggak sembuh-sembuh, kemudian kok aku masih gini-gini terus, sampai kapan aku terus seperti ini. Nah, itu kan stres juga teman-teman. Nah, itu juga teman-teman harus merelakskan diri bahwa itu bisa cepat sembuh seperti itu, jangan terlalu mikirin seperti itu ya. Atau mungkin kalau teman-teman punya masalah stres yang lain, ya harus segera diberesin ya, karena itu sangat penting sekali untuk bisa Anda lepas dari masalah pusing atau kelengan. Nah, kemudian solusi yang lain juga adalah tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup lah. Masalahnya adalah banyak orang-orang yang mengalami gangguan cemas seringkali susah tidur. Nah, ketika Anda susah tidur, biasanya juga cenderung pusing, gitu kan? Nah, ketika Anda susah tidur, kemudian Anda juga stres juga. Aduh, kok nggak bisa tidur ya, gimana ya, aduh, pusing. Nah, itu jadi stres lagi. Nah, stres kan nyebab pusing. Anda kurang tidur menyebabkan pusing lagi. Nah, itu kan sudah beberapa hal yang menyebabkan Anda bisa jadi pusing. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan susah tidur karena kecemasan, silahkan tonton video ini ya. Ini akan membantu teman-teman untuk bisa mengatasi gangguan tidur. Bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih mudah tidur kembali. Silahkan ditonton ya. Solusi lainnya adalah kurangi gadget atau handphone atau pemakaian elektronik yang lain. Ya, kalau Anda terus seperti itu kan jadi pusing. Jadi untuk tahu apakah ini benar atau tidak, sekali lagi Anda perlu tes.
Anda perlu lihat seberapa banyak pemakaian handphone yang telah kalian lakukan selama ini, dan kemudian izinkan kurangi, kalau bisa kurangi, kemudian lihat bagaimana progresnya pada pusing atau kelengan. Ya, silakan dilakukan. Kemudian solusi yang lain adalah gunakan sugesti yang bagus-bagus. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa kebanyakan orang banyak kelengan karena terlalu sugesti. Mau masuk kamar mandi udah mikir, aduh nih kalau kelengan gimana ya? Kalau masuk kamar mandi ya, udah takut mandi bisa-bisa. Kemudian kalau lagi ngapain, kemudian aduh kuat lagi nggak, kambuh lagi nggak. Ini kan semua pikiran-pikiran negatif. Kemudian sering mikirnya adalah, nanti jatuh pingsan nggak ya? Nanti kalau begini gimana ya? Misalnya kasus yang sering banyak terjadi adalah takut pusing, kelengan ketika lagi sholat seperti itu. Kemudian takut nanti tiba-tiba limbung jatuh ke depan. Pertanyaannya teman-teman, apakah selama ini teman-teman pernah mengalami jatuh? Apakah teman-teman pernah mengalami pingsan? Coba deh, dari sekian kali Anda mengalami gangguan kecemasan, pernah nggak kalian tuh pingsan? Pernah nggak kalian jatuh? Kalau nggak, izinkan percaya pada diri Anda sendiri bahwa Anda baik-baik saja. Ya, izinkan percaya pada diri Anda sendiri bahwa Anda oke-oke saja. Saya pernah membuat sugesti-sugesti positif bagaimana cara mengatasi kelengan ya dengan sugesti positif. Videonya ada di sini. Nah, silakan teman-teman tonton juga. Sugesti-sugesti positif itu akan bantu teman-teman untuk bisa lebih firm atau lebih kuat ya. Dan memang teman-teman, untuk kita mengubah kebiasaan kita dari kita sering ngomong negatif atau sering mikir negatif kemudian menjadi positif, itu akan perlu waktu. Ya, tapi daripada Anda tidak melakukannya sama sekali dan terus membiasakan diri Anda terus mikir negatif tanpa pernah berusaha untuk melakukan pemikiran positif, Anda akan terus tetap di situ. Jadi walaupun ini akan perlu proses, tetap lakukan. Berperilakulah sebagai orang sehat, teman-teman. Karena teman-teman udah medical check up dan katakan juga sehat, semuanya normal. Jadi kalian tuh normal, jadi bersikaplah sebagai orang normal, orang sehat. Teman-teman harus tetap berusaha dan tetap harus yakin bahwa semuanya pasti berlalu. Pasti, semuanya pasti beres. Kemudian cara lain adalah melakukan olahraga yoga, teman-teman. Yoga atau tai chi itu juga bagus untuk membuat teman-teman bisa menghilangkan pusing atau kelengan. Silahkan dipraktekkan ya. Nah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Membantu teman-teman bisa menghilangkan pusing atau kelengan. Bagi teman-teman yang mau komentar, silahkan untuk komentar di kolom komentar di bawah. Semakin banyak komentar akan semakin bagus. Saya akan berusaha jawab sebisa mungkin. Dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan share kemanapun untuk membantu mereka yang juga mengalami masalah sama supaya dapat lebih baik lagi. Demikian teman-teman dari saya, salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.